Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Diahningrum. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tabu lampot. Nah, ada beberapa ruang lingkup materi yang akan coba saya jelaskan di video tutorial kali ini. Yang pertama mengenai pengertian tabu lampot. Apa sih itu tabu lampot? Kemudian juga saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah terbentuknya tabu lampot. Bagaimana tabu lampot itu dapat terbentuk. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang apa saja sih keuntungan-keuntungan apabila kita nanti berbudidaya tabu lampot seperti itu. Nah, lalu saya juga akan mencoba menjelaskan tentang syarat-syarat apa ketika kita akan budidaya tabu lampot yang harus dipenuhi. Nah, lalu kita juga akan mencoba berdiskusi tentang jenis-jenis tanaman atau buah yang dapat dijadikan bahan utama untuk tabu lampot. Nah, kemudian kita juga akan masuk ke dalam bagaimana sih langkah-langkah pembuatan tabu lampot, mulai dari proses pembibitan tanaman, kemudian penanaman tabu lampot, pemilihan media yang baik, pemeliharaan, penyiraman, hingga yang pasti ditunggu-tunggu pemanenan hasil dari tabu lampot tersebut. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Nah, apa itu tabu lampot? Tabu lampot merupakan teknik budidaya tanaman buah-buahan di dalam pot yang disebabkan karena keterbatasan lahan. Bagaimana tabu lampot bisa ada? Pada tahun 1982 merupakan titik awal dari bisnis perdagangan buah di dalam pot. Bermula dari belum ditemukannya polybag, menimbulkan ide dalam diri para pengangkar bibit untuk memindahkan bibit tanaman buah ke dalam keranjang bambu untuk pengiriman jarak jauh agar tidak rusak. Ketika sampai di tujuan, tanaman tersebut dipindahkan ke dalam pot gerabah atau drum bekas dan tidak disangka tanaman buah yang ditanam di dalam pot ternyata dapat menghasilkan buah. Dari sana juga dimulainya tren usaha tabu lampot ini. Lalu apa saja keuntungan dari tabu lampot? Yakni dapat diaplikasikan pada pekarangan atau lahan sempit, bahkan tanpa harus ada tanah terbuka karena menggunakan media pot. Lalu pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak akan merusak bangunan di sekitarnya. Kebutuhan unsur hara, mineral, dan air dapat terpenuhi secara optimal. Pemborosan pupuk dapat diminimalisir karena pemberiannya sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan seluruhnya oleh tanaman. Mudah dalam perawatan, terutama dalam penanggulangan hama dan penyakit, sehingga akan dihasilkan tanaman yang sehat. Lalu sistem drainase juga lebih mudah. Kemudian adanya ekosistem yang sehat dan indah, lebih mudah dipindahkan tanpa resiko tanaman mengalami kematian. Dapat dinikmati keindahannya karena tabu lampot ukurannya 1 hingga 2 meter, sehingga tajuknya lebih kompak. Dan ada beberapa tabu lampot yang dijual di pasaran sudah siap berbuah sehingga pembeli dapat langsung menikmati hasilnya. Menanggulangi kecenderungan punahnya beberapa jenis tanaman buah, mudah dalam pengaturan masa berbuah dan berbunga sehingga akan diperoleh kontinuitas produksi sepanjang tahun. Bagaimana klasifikasi buah untuk tabu lampot? Berdasarkan kemampuan tanaman buah untuk menghasilkan buah, tabu lampot yang berasal dari bibit vegetatif dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni tanaman dengan kategori mudah berbuah atau dapat berbuah saat tanaman berumur 6 hingga 8 bulan, diantaranya adalah mangga, jambu air, jambu biji, jeruk, belimbing, buah naga, dan kedondong. Lalu selanjutnya ada tanaman dengan kategori cukup sulit berbuah yang dapat berbuah mulai umur 1,5 tahun, diantaranya kelengkeng, nangka mini, melon, sawo, delima, dan anggur. Lalu tanaman yang dapat dikategorikan sulit berbuah diantaranya rambutan, manggis, duku, jambu bol, alpukat, dan durian. Langkah-langkah yang dilakukan yakni penyiapan alat dan bahan. Selanjutnya, bahan yang disiapkan adalah planter bag dengan kapasitas 50 liter. Dan media dengan campuran yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang terakhir adalah bibit alpukat aligator yang dapat dilihat dari segi fisiknya
memiliki prakaryan yang kuat, kemudian batang yang tegak, lalu tidak ada hama penyakit, dan daun-daun yang segar. Alat yang disiapkan berupa cetok, kemudian gunting pemangkas. Langkah yang pertama yakni planter bag dibuka dan dapat dilihat bentuknya lingkaran dan memiliki kapasitas sebesar 50 liter. Media yang telah dicampur kemudian disiapkan. Lalu dimasukkan ke dalam planter bag dengan ketinggian sepertiga dari tinggi planter bag tersebut. Setelah itu, tanaman alpukat aligator kemudian dibuka polybagnya dan perlahan-lahan dipindahkan dari polybag ke dalam planter bag. Sisa dari media tanam kemudian dimasukkan ke dalam planter bag untuk menutupi sistem perakaran dari pohon alpukat aligator tersebut. Lalu langkah yang terakhir yakni dilakukan kegiatan penyiraman hingga jenuh. Dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemeliharaan tahap lanjut yakni berupa pemangkasan apabila tanaman lebih besar dan memiliki percabangan yang banyak. Nah, itu tadi merupakan informasi-informasi dasar mengenai tabu lampot. Teman-teman bisa mencoba mempraktekkannya di rumah sehingga bisa mengetahui sensasinya gimana sih budidaya tabu lampot itu. Nah, mungkin cukup sekian dari video tutorial kali ini. Terima kasih.